Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu serta seluruh penonton yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Imade Merta Santika dengan NIM E1S125012, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video yang luar biasa ini, izinkan saya membawa hasil kerja keras dan dedikasi saya selama beberapa minggu akhir, yaitu dalam sebuah penelitian tugas akhir yang saya beri judul Implementasi Aljabar Linear pada Riset Citra Digital berbasis Bicubic Interpolation. Penelitian ini bukan sekedar tugas akhir bagi saya. Ini adalah bentuk eksplorasi mendalam untuk menggali bagaimana matematika murni yang seringkali dianggap teoritis di bangku kuliah ternyata bekerja secara magis di balik layar setiap aplikasi pengolahan citra digital yang kita gunakan. Nah, saya ingin bagaimana melihat dari penerapan aljabar ini ke pembuatan citra digital ini. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang dan tujuan. Dunia kita hari ini digerakkan oleh data visual. Kebutuhan akan manipulasi citra berresolusi tinggi kini sangat masif. Apalagi dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. Namun, ada masalah klasik yang sering kita abaikan, yaitu degradasi visual saat proses resolusi. Nah, latar belakang dan masalah. Dari latar belakang penelitian ini, yang pertama kebutuhan manipulasi citra beresolusi tinggi pada bidang pengolahan citra dan kecerdasan buatan terus meningkat. Kedua, metode riset konvensional dari Snakeboard itu sering memicu degradasi visual seperti blur, lensing, atau pixelation. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini yaitu membuat aplikasi riset citra mandiri berbasis web menggunakan kerangka matematis aljabar linear murni, yaitu Bicubic Interpolation, tanpa pustaka eksternal. Teman-teman perhatikan tabel perbandingan di layar, kita bisa melihat kontras nyata antara low resolution dan high resolution. Pada resolusi rendah, informasi citra cenderung blur atau pixel dan kehilangan identitas teksturnya. Sebaliknya, high resolution memberikan detail struktur yang kaya dan tajam. Tantangan riset saya adalah bagaimana cara kita menaikkan dimensi sebuah citra tanpa kehilangan identitas aslinya. Fokus riset saya adalah menjembatani kebutuhan resolusi tinggi ini dengan efisiensi komputasi yang tepat. Kita akan melihat bagaimana aljabar linear menjadi jembatan yang memastikan bahwa saat kita menambah jumlah pixel, kita tidak hanya menebak nilainya, tapi menghitungnya secara akurat berdasarkan pola pixel di sekitar. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pendekatan interpolasi spasial. Dalam dunia pengolahan citra, ada 3 mazhab utama dalam rekonstruksi pixel. Pertama, Nearset Snakeboard. Ini adalah yang tercepat karena hanya memeriksa 1 pixel tetangga. Tapi hasilnya sangat kasar dan penuh patahan. Ibarat kita menyusun puzzle dengan paksa. Kedua, itu bilinear interpolation, yang dimana ia sedikit lebih cerdas dengan mengambil rata-rata dari 4 pixel tetangga. Transisinya halus, tapi ia seringkali membuat gambar terlihat berkabut atau kehilangan ketajaman. Dan pilihan saya jatuh pada Bicubic Interpolation. Metode ini jauh lebih komprehensif karena mempertahankan kontinuitas spasial menggunakan matriks 4 kali 4 atau total 16 pixel tetangga. Dengan mempertimbangkan area yang lebih luas, Bicubic mampu menjaga kelengkungan garis dan gradasi warna dengan sangat alami. Ini adalah standar emas bagi mereka yang mengutamakan kualitas visual di atas segalanya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Mari kita kembali ke dasar.
Secara komputasi, apa itu gambar? Citra digital sebenarnya adalah susunan diskrit intensitas cahaya yang dipetakan dalam sebuah matriks 2 dimensi. Nah, nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Bagi komputer, foto pemandangan yang indah hanyalah kumpulan angka. Jika fotonya berwarna atau RGB, maka ada 3 kanal matriks yang bertumpuk secara sejajar. Nah, inilah alasan utama mengapa aljabar linear menjadi bahasa utama dalam riset ini. Kita tidak sedang memanipulasi warna, kita sedang memanipulasi elemen-elemen matriks yang kita sebut sebagai A, I, J. Memahami citra sebagai matriks memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika tingkat tinggi demi mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke slide konsep bicubic interpolation. Sekarang kita masuk ke inti interpolasinya. Nah, bicubic itu mengestimasi nilai piksel baru menggunakan fungsi konvolusi kubik 2 dimensi. Di sini, saya menggunakan fungsi kernel case dengan parameter empiris alpha sama dengan min 0,5. Nah, fungsi dari W dalam kurung T ini sangat unik. Ia akan memberikan bobot yang berbeda tergantung berapa jauh jarak antara piksel tetangga dengan titik koordinat target. Semakin dekat bobotnya, semakin besar. Nah, dengan menggunakan fungsi derajat 3 atau kubik ini, kita menciptakan kurva transisi yang sangat luas atau yang sangat halus di ruang 2 dimensi. Ini jauh lebih baik daripada sekitar menarik garis lurus antar piksel karena ia memperhitungkan kelengkungan data intensitas di sekelilingnya. Bisa melihat persamaan bobot kubik kernel dari W dalam kurung T. Bisa kita lihat di sini WT dan segala rumusnya. Kemudian ada juga bentuk grid dalam bentuk ini. Next kita masuk ke slide berikutnya, yaitu aplikasi nyata aljabar linear. Inilah jiwa atau core engine dari sistem saya, yaitu persamaan F dalam kurung S, Y itu sama dengan R kali P kali C T. Nah, saya ingin teman-teman semua melihat betapa cantiknya persamaan ini. Ini adalah perkalian matriks murni. Kemudian vektor R adalah vektor bobot baris berukuran 1 kali 4 yang menampung koefisien jarak horizontal. Kemudian matriks P adalah matriks tetangga 4 kali 4 yang berisi 16 piksel, nilai identitas piksel asli. Kemudian vektor C adalah vektor bobot kolom berukuran 4 kali 1 untuk sumbu vertikal. Nah, saat kita mengalihkan ketiganya, kita sebenarnya sedang melakukan rekonstruksi piksel yang kalkulasi aljabar linear yang sangat disiplin. Vektor R adalah vektor bobot baris berukuran 1 kali 4 yang menampung koefisien jarak horizontal. Matriks P adalah matriks tetangga 4 kali 4 yang berisi 16 nilai identitas piksel asli. Kemudian vektor C adalah vektor bobot kolom berukuran 4 kali 1 untuk sumbu vertikal. Nah, saat kita mengalihkan ketiganya, kita sebenarnya sedang melakukan rekonstruksi piksel yang merupakan hasil kombinasi linear dari 16 tetangganya. Ini bukan tebakan, ini adalah hasil dari kalkulasi aljabar linear yang sangat disiplin. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu agar lebih jelas, mari kita lihat simulasi penghitung manual ini. Nah, bayangkan sistem sedang memproses sebuah piksel yang setelah di inverse mapping jatuh pada koordinat pecahan 2,3 banding 4,7. Artinya, piksel ini tidak punya data langsung karena koordinat asli citra haruslah bilangan bulat.
disinilah sistem bekerja. Kita ambil sisa pecahannya, yaitu dx sama dengan 0,3 dan dy sama dengan 0,7. Nah, lalu kita masukkan ke fungsi kernel untuk mendapatkan vektor R dan C. Vektor R akan berisi 4 angka koefisien, begitu juga C. Saat matriks 4 kali 4 berisi intensitas piksel asli dikalikan dengan vektor-vektor ini, hasilnya adalah sebuah angka tunggal, misalnya 125. Angka inilah yang akan menjadi warna piksel baru kita. Proses ini dilakukan jutaan kali untuk setiap piksel dalam gambar. Dan aljabar linear memastikan tetap konsisten. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu optimasi NumPy Array. Nah, dari sisi implementasi, saya membangun apa yang saya sebut sebagai pure computational engine. Saya sengaja menghindari fungsi resize bawaan dari library seperti OpenCV atau PIL karena saya mengontrol setiap perkalian matriksnya. Tantangan terbesarnya adalah kecepatan. Jika saya menggunakan perulangan for loop tradisional, proses ini akan sangat lambat. Maka, saya mengoptimalkannya menggunakan factorize operation dari NumPy. Saya melakukan slicking data koordinat dan perkalian titik dot product secara paralel. Saya juga menambah fungsi npclip untuk memastikan nilai hasil perkalian tetap berada di rentan 0 hingga 255, mencegah adanya kebocoran warna atau noise akibat nilai yang overflow. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap demo webnya. Kita masuk ke tahap itu implementasinya. Nah, sebelum kita melihat hasilnya di layar web, izinkan saya mengajak kepada semua teman-teman untuk menengok sejenak ke belakang layar, yaitu pada struktur kode yang saya bangun. Saya akan membuka VS Code saya untuk memperlihatkan bagaimana teori-teori matriks tadi diterjemahkan menjadi baris kode-kode Python. Disclaimer, ini dibantu dengan tools AI. Nah, inilah dia kode-kode yang saya gunakan dalam pembuatan web ini. Ini kita buat dari import SO, kemudian di sini kalian bisa, inilah kode-kode yang saya susun dalam pembuatan webnya. Ini ke sini, ini di sini ada kemudian inilah yang menjadi bagaimana caranya web itu bisa bekerja. Nah, di sini nih untuk kita membuat tampilannya dari web kita. Nanti akan muncul seperti tulisan image process engines, kemudian implementasi, sini ada cubic interpolation-nya nanti. Kemudian bakal ada kita akan menyimpan atau drag dan upload foto yang kita akan resize nantinya. Kemudian di sini kita bisa, sebelum itu kita run dulu yang ada di VS Code ini supaya web nanti kita bisa jalan. Ini kita menunggu sampai di sini sudah selesai. Baik, kita langsung saja ke tampilan webnya. Kita buka di sini, saya kalian buka. Disclaimer, ini saya buat baru tampilan saja, masih bisa dikelola oleh laptop saya sendiri, belum bisa diakses oleh banyak orang karena ini belum dipublish. Jadi kita akan membukanya. Kemudian, nah di sini inilah tampilan web saya, yaitu disadamakan dengan matrix scale, di mana di sini memiliki tampilan implementasi aljabar linear pada komputasi bicubic interpolation. Sudah jelas bahwa menggunakan bicubic interpolation. Kemudian di sini
ada kontrol panelnya. Kemudian nanti di sini kita bisa drag and drop atau klik untuk memuat citra digital. Ini kita bisa masukkan satu gambar atau file yang kita akan mau resize. Kemudian di sini sudah ada dimensi target atau resolusi hasilnya. Nanti akan menimbulkan atau menghasilkan hasil. Kemudian kita bisa atur dari lebar, tinggi, kemudian ada jalankan interpolasi. Nah, kemudian juga di sini kita disclaimer ada formulasi matematis yang saya simpankan agar kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya rumus yang digunakan dalam web ini. Nah, kita langsung saja dalam melihat bagaimana sih cara kerja dari web ini. Pertama kita drag dulu foto. Kita percobaan yang pertama itu menggunakan foto potret. Nah, di sini foto potret ini memiliki file itu WhatsApp image, kemudian dimensi asli dari foto ini itu berukuran 864 kali 1184 pixel. Nah, di sini dimensi targetnya di sini. Kemudian kita akan merubah dari gambar ini, itu kita akan resize jadi kecil. Kita rubah. Kita ganti di sini angkanya menjadi 764 dan 984. Nah, kita jalankan interpolasinya. Bagaimanakah? Apakah gambar ini akan berubah? Tentu, kita jalankan. Kita menunggu sebentar, ini akan sedang memproses operasi matriksnya. Jadi pada gambar ini, dia itu akan berubah menjadi kecil. Nah, boom, ini dia. Yang dimana gambar ini dari citra aslinya itu original itu berubah menjadi hasil Bookubik interpolation, di mana di sini dimensi akhirnya berubah menjadi 764 kali 984 pixel. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika gambar asli kita rubah atau kita resize menjadi kecil, gambarnya tidak berubah apapun. Maksudnya di sini dari segi cahayanya, kemudian kejelasan, ketajamannya itu masih tetap dengan gambar aslinya. Jadi terbukti bahwa penggunaan Bookubik interpolation pada riset citra digital ini sangat bagus. Kemudian juga di sini kita bisa mengunduh gambarnya. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah mencari web atau riset sendiri. Kemudian ternyata di sini ada pixel editor atau SMS dan PNR-nya. Nah, di sini berjumlah 48,90 dB, kemudian untuk struktur similarity index-nya itu 0,999. Jadi, kita juga bisa menghitung. Oke, baik, kita masuk ke pengujian kedua, yaitu foto pemandangan. Apakah yang terjadi pada foto pemandangan nanti? Kita bisa melihat dari kecerahan, kemudian ketajaman, dan tepi-tepinya. Oke, kita cek, kita drag lagi. Oke, kita drag lagi fotonya. Di sini kita akan mencari foto. Nah, sini kita akan menggunakan foto pemandangan yang ini, yang sesuai sama dengan makalah yang kita buat. Ini sama caranya, kita drag. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa dimensi asli dari gambar ini yaitu dari 3840 kali 2160 pixel. Kemudian kita akan resize-nya, mengecil kembali karena sesuai dengan yang kita teliti. Nah, di sini kita rubah menjadi 2840. Kemudian untuk height-nya kita rubah menjadi 1160. Nah, kemudian sama lagi kita akan jalankan interpolasinya. Apa yang akan terjadi pada gambar ini ketika kita interpolasi? Kita tunggu, klik, kita menunggu lagi dan memproses dari looping over pixel matrix-nya individually on R, G, and B channels-nya. Kita menunggu bagaimanakah gambar ini akan terjadi ketika gambar ini kita resize ke lebih kecil dari gambar aslinya.
Sini kita menunggu lumayan lama karena lumayan besar dari gambar itu tersebut. Nah, ini dia gambarnya sudah keluar dan sudah muncul. Kita bisa melihat dari pertama dulu peak signalnya to noise ratio-nya yaitu dari 31,76 dB. Kemudian untuk structural similarity index-nya itu ada di 0,9935. Kemudian kita melihat gambar yang sudah di-resize. Wow, jujur ini adalah gambar yang sangat sebenarnya tidak ada perbedaannya. Yang perbedaannya adalah dari segi bentuknya. Yang pertama citra aslinya itu tadi dari 3000 dengan 2000, kemudian kita resize yaitu menjadi dimensi akhirnya berubah menjadi 2840 dikali 1160 pixel. Gambarnya jelas, tidak ada noise ataupun titik hitam dan blur dari gambar itu ketika dirubah. Jadi di sini hanya bisa berubah dimensinya saja, bentuknya darinya kotak menjadi persegi panjang kembali gitu. Jadi ya betapa bagusnya dari bicubic interpolation ini ketika kita gunakan dalam resize gambar. Nah, sini juga kita bisa unduh gambarnya gitu. Kemudian kita lanjut ke pengujian ketiga yaitu pada bangunan. Oke, kita lanjut pada gambar bangunan. Gimana sih bentuknya nanti ketika gambar bangunan itu kita resize? Kita tes, masuk, kita drag and drop gambarnya. Kita masuk, kita pilih gambar. Sini sudah menyiapkan gambar bangunan. Kita akan pakai. Nah, sini sudah ada gambarnya. Dan kita akan melihat nanti gambar ini apakah gambar bangunannya akan hancur karena di resize. Kita lihat dulu dimensi aslinya itu dari 1024 dikali 768 px. Nah, sini kita akan lihat perbandingannya nanti dari gambar asli sama gambar sesudah hasilnya. Sini kita rubah dulu, kita resize lagi. Sini kita rubah menjadi 924, berubah menjadi 6. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau naikkan atau kalian mau perkecil atau memperbesar, itu tergantung kebutuhan kalian. Sini karena penelitiannya mengecil, jadi aku resize-nya mengecil. Jadi sama lagi kita jalankan interpolasinya untuk melihat hasilnya. Nah, kita menunggu lagi sebentar apakah hasilnya akan blur atau hancur bangunannya. Kita akan lihat. Wow, wow dan wow. Ternyata dari gambar asli dan gambar hasilnya itu sama-sama jernih dan tidak ada efek-efek blur dan gambarnya sangat jelas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sama lagi hasil bicubic interpolation itu sangat bagus. Dan di sini gambarnya tadi itu dari ukuran dari 1024 dengan kali 768 dan dimensi akhirnya itu berubah menjadi 924 kali 668 dan hasilnya seperti ini. Bahwa gambar ini sangat jernih dan tidak ada blur dimanapun dan masih sangat jelas. Jadi penggunaan dalam web ini sangat bagus. Inilah tampilan webnya. Kemudian di sini ada peak signal to noise ratio-nya itu di 45,0,9 dB. Kemudian di structural similarity index-nya itu di angka 0,9998. Nah, inilah dia tampilan web yang saya bikin dan ini masih dalam bentuk rancangan dan tampilan yang masih ada di laptop saya dan ini masih bisa dikembangkan dan bisa disebarluaskan untuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu di arsitektur sistem pemrosesannya.
Nah, di mana di sini sistem ini dibangun menggunakan antarmuka web framework Flash dari Python, di mana matriks citra berwarna input atau RGB ini dipecah terlebih dahulu menjadi 3 kanal matriks 2D, yang dimana seperti gambar yang saya sertakan, di mana ada langkah-langkah dari sistem pemrosesan ini. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hasil pengujian objektif, di mana pengujian tentang kuantitatif rekonstruksi spasial matriks citra menggunakan 2 parameter evaluasi akademis. Pertama, di sini jenis citra pengujian, di mana citra potret atau karakter wajah kulit yang kita uji nantinya itu pertama kita mendapatkan nilai PSNR-nya dB-nya itu 41,85 dB, kemudian dari nilai SSIM-nya kemudian kita mendapatkan 0,9975. Kemudian dari citra pemandangan itu kita mendapatkan 42,10 dB dengan nilai SSIM-nya itu 0,9980. Kemudian dari citra bangunan, gambar suatu bangunan itu nilai PSR-nya di 41,18 dB, kemudian di SSIM-nya kita mendapatkan 0,9976. Nah, sini kita rata-rata seluruh pengujiannya kita mendapatkan 41,92 dB, kemudian di nilai SSIM-nya kita mendapatkan sebesar 0,9977. Nah, itu hasil pengujian objektif dari penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah tadi kita demokan dari webnya, kita akan bahas kualitas visualnya, di mana berdasarkan uji subjektif dari mata manusia, kemudian metode Bicubic Completion-nya melahirkan detail ketajamanan struktural yang lebih murni tanpa munculkan cacat visual. Nah, ini kita masukkan dari citra potret tadi yang kita sudah uji, kemudian dari pemandangan dan struktur bangunan. Nah, inilah dia hasil dari research tadi yang kita lakukan. Sebagai validasi akhir, saya menggunakan parameter objektif dari PSNR dan SSIM. Nilai rata-rata PSNR sebesar 41,92 dB adalah angka yang sangat impresif. Itu kemudian menunjukkan bahwa tingkat noise hampir tidak terasa. Sementara nilai SSIM-nya sebesar 0,9977 membuktikan kemiripan struktural yang hampir sempurna dengan aslinya. Sebagai simpulan akhir dari presentasi saya, itu berupa formulasi aljabar linear sukses membuktikan bahwa rekonstruksi citra bisa dilakukan secara mandiri dengan akurasi tinggi. Kedepan saya bermimpi riset ini bisa dioptimalkan menggunakan GPU agar bisa memproses video beresolusi tinggi secara real time. Demikian presentasi tugas akhir saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu terkait mata kuliah yang sedang kita pelajari, bimbingan dan diskusinya. Saya siap untuk terus melaju dan menciptakan hal yang baru. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.